Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video yang terakhir. Kita kuliah pengolahan sampah, kuliah yang ke-14 di tema tempat pemrosesan akhir sampah. Mudah-mudahan video-video sebelumnya sudah diamati secara langsung dan membawa perubahan pemikiran kepada teman-teman semuanya. Pada video yang kali ini, kita akan bahas tentang penutupan TPA. Suatu saat, TPA tersebut pasti akan penuh ya. Masa habisnya selesai, atau bahkan yang kedua adalah belum sampai penuh, namun sudah tidak layak pakai setelah dilakukan evaluasi yang ada di sana. Atau peningkatan yang pertama adalah site open dumping ya, yang dianggap tidak layak lagi digunakan. Jadi harus ditutup dan direklamasi tetap digunakan atau menggunakan prinsip revitalisasi atau rehabilitasi ya. Jadi ada pilihan-pilihan, ditutup atau tetap digunakan. Saat pilihan tetap digunakan, kita menggunakan konsep istilah revitalisasi dan rehabilitasi. Nah, bagaimana menentukan kelayakan tersebut? Salah satunya yang digunakan di Permen PU nomor 13 ya, nomor 3 tahun 2013 adalah kriteria ARPET ya, untuk menilai kinerja. Dengan dibagi ada sensitivity index ya, berbagai macam kategori dengan atribut penilaian. Kategori penilaiannya macam-macam ya. Dari jarak dari air terdekat, kedalaman dari sampah ya, jumlah area, luasan dari area landfill-nya, kedalaman air tanah dan seterusnya. Jadi poin-poin ini, kita akan cermati lebih detail tentunya di mata kuliah perencanaan landfill ya. Nah, namun, materi ini membawa pemahaman kepada teman-teman bahwa ada satu tools, ada satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja dari pengelolaan TPA. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut, berlanjut, sampai jumlah pertanyaannya adalah sebanyak, 27 ya, 27 pertanyaan. Dari bobot yang ada, kemudian didapatkanlah nilai hasil. Nilai akhir berupa resiko indeksnya. Semakin tinggi bobot pengalinya tadi adalah semakin bahaya resikonya. Dengan kata lain, berarti landfill tersebut tidak layak lagi untuk digunakan. Semakin kecil, very low, berarti ada potensial untuk dilanjutkan prosesnya secara lebih masif lagi di masa yang akan datang. Nah, cara ini adalah untuk mengkuantifikasi sehingga tidak berdasarkan by feeling, begitu ya. Oh, ini sudah cocok untuk ditutup. Oh, ini harus direklamasi dan seterusnya. Jadi ada suatu mekanisme yang jelas yang sebenarnya diatur secara internasional. Kemudian selanjutnya adalah setelah ditutup sebuah TPA, tidak dilanjutkan lagi dengan berbagai macam alasan. Tetap ada inspeksi rutin. Karena potensi bahayanya masih terkandung di sana. Proses biokimianya masih berjalan sebagaimana mestinya. Nah, pemeliharaan vegetasi diperlukan, pemeliharaan kontrol untuk lindi dan gasnya juga iya, pembersihan saluran drainase, kemudian mengecek stabilitas lereng, ya. Tebing yang hasil pembentukan dari tumpukan-tumpukan sampah yang ada. Kemudian dijelaskan secara lengkap bagaimana proses revitalisasi yang ada, kemudian proses rehabilitasi yang ada, kemudian apa-apa saja untuk pengukuran-pengukuran untuk rehabilitasi, serta ada persyaratan untuk penutup ya. Bagaimana setelah sampah tersebut penuh, di bagian atasnya perlu ditutup. Nah, di video kita sebelumnya, kita sudah bahas penutupan atau layer bawah dari sampah tersebut. Jadi kalau digambarkan, kita sudah belajar layer terbawah dari area penumpukan sampah. Berbagai macam yang sudah ada lapisan-lapisannya, kemudian ada lapisan sampah di sini ya. Setelah penuh, kemudian di bagian atasnya barulah
ini adalah penutup ya. Penutupnya apa saja? Mulai dari urukan sampah, penutup, tanah penutup, ada tanah liat lagi digunakan, kemudian ada topsoil. Dan pastinya seperti layaknya di bagian bawah tadi, sanitary landfill lebih kompleks ya. Nah, ini juga terlihat di bagian atas penutupannya dengan kompleksitas dari jenis penutup yang ada. Benar-benar dijaga supaya sampah yang sudah terkandung di dalamnya tidak membawa bahaya yang lebih besar. Barulah di atasnya, topsoil ya, berupa tanah yang subur yang ditanam di sana, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang mungkin ditanami, tapi tidak untuk tanaman-tanaman konsumsi ya. Jadi perlu dipertimbangkan untuk konsumsi. Ini adalah pilihan, saat, menutup ya. Kemudian ada pilihan selanjutnya adalah reklamasi ya. Reklamasi untuk mendapatkan bahan tanah penutup atau kompos, bisa saja dimanfaatkan untuk area yang lain atau untuk kebutuhan yang lain ya. Misalnya jadi taman wisata, ini adalah salah satu contoh TPA yang ada di Jepang yang digunakan sebagai tempat wisata. Jadi tumpukan sampah yang berupa gunungan ini sudah menjadi area wisata yang dikelola dengan baik ya. Mendatangkan juga, aset atau, pemasukan untuk, negara atau wilayah tersebut. Atau peruntukan yang lain adalah salah satu gambar ini juga cukup menarik ya. Ada Hisayama Golf Course, jadi ada area untuk bermain golf, yang sebenarnya di bagian lahan, bawahnya adalah field gitu ya. Areanya adalah area penutupan sampah. Jadi sangat mungkin teman-teman semuanya, dari area sampah yang ada untuk digunakan berbagai macam aktivitas. Tentunya yang tidak memiliki konstruksi yang sensitif ya. Tapi, lebih ke kondisi yang terbuka, sehingga ancaman stabilitas lahannya, dapat diantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan dengan materi singkat beberapa video yang sudah ditampilkan dan teman-teman sudah lihat juga dapat membawa wawasan yang baik tentang bagaimana mendesain landfill, bagaimana mengoperasikan landfill, hingga ke video kali ini adalah bagaimana saat landfill itu dalam kondisi yang harus ditutup atau harus diperbaiki kondisinya. Nah, mudah-mudahan membawa pencerahan yang baik bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.